metode mana yang memberikan hasil ekstraksi objek target paling solid dan terisolasi dengan baik. Jadi jika tujuannya adalah memisahkan objek agar terlihat lebih solid atau utuh dan terisolasi, terpisah dari latar belakang, itu yang paling bagus adalah Otsu. Yang Otsu tadi ya. Jadi benar-benar pekat gitu warnanya. Alasannya karena Otsu mencari titik pisah terbaik antara objek dan background. Jadi benar-benar putih hitamnya itu terlihat jelas. Cut. Hasilnya, objek akan tampak sebagai satu kesatuan utuh, tanpa lubang-lubang kecil di tengahnya. Berbeda dengan adaptif yang kadang hanya mengambil garis tepinya saja. Next, pertanyaan berikutnya, yaitu secara teknis algoritma mengapa ketiga baris kode tersebut bisa menghasilkan output berbeda pada input gambar yang persis sama. Kalau yang tadi yang simple ya, itu menggunakan satu aturan kaku. Jadi misalnya semua harus di atas 127 ukurannya. Dia tidak peduli jika satu sisi gambar lebih gelap dari sisinya. Pokoknya plek harus segitu. Kemudian kalau yang adaptif itu menggunakan banyak aturan lokal. Dia membagi gambar jadi kotak-kotak kecil yang membuat aturan berbeda di setiap kotak. Makanya dia bisa mendeteksi detail di area gelap maupun terang. Kalau yang Otsu itu menggunakan statistik. Dia menghitung distribusi warna atau histogram seluruh gambar terlebih dahulu, lalu menentukan angka pemisah yang paling efisien secara otomatis. Jadi lebih lebih auto lah, lebih simple dan hasilnya pun lebih bagus. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh intensitas dan kemerataan distribusi cahaya terhadap kegagalan atau keberhasilan algoritma. Jadi pengaruh intensitas dan distribusi cahaya itu cahaya yang menjadi faktor penentu utamanya. Cahaya merata itu akan bekerja dengan sangat baik. Hasilnya hampir mirip pada ketiga metode itu. Kemudian cahaya yang nggak merata, kalau ada bayangan, itu yang simple dan yang Otsu itu kemungkinan besar akan gagal. Karena yang tertutup bayangan akan dianggap sebagai bagian dari objek hitam. Hingga bentuk asli objek jadi rusak. Jadi ya udah diwarnain hitam aja gitu. Kemudian kalau yang adaptif itu akan berhasil pada metode ini karena dia memeriksa per area kecil. Dia tahu bahwa gelap di area bayangan berbeda dengan gelap pada objek asli. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan kita yang mana, mau seperti apa. Itu sebenarnya objektif ya, tergantung penilaian kita masing-masing gitu, bagus enggaknya. Jadi kesimpulannya yaitu menggunakan adaptif jika kondisi foto Anda dalam dokumen dan lain-lain tidak merata atau ada bagian terang dan gelapnya. Karena metode ini memeriksa area kecil demi kecil, bisa menyelamatkan tulisan yang tertutup bayangan. Jadi hasilnya teks akan terlihat tajam dan bersih meskipun kertasnya terlihat agak kusam. Kemudian gunakan Otsu itu kalau kondisinya foto Anda punya kontras yang jelas antara objek dan latar belakang gitu. Jadi lebih otomatis lah. Hasilnya itu objek utama akan terlihat solid dan latar belakangnya hilang sepenuhnya. Kemudian yang ketiga itu gunakan threshold. Yang pertama yang simple threshold. Jadi kalau kondisi Anda diambil di studio atau di tempat dengan pencahayaan yang bagus, yang sempurna, yang stabil, itu alasannya metode ini paling cepat dan ringan untuk komputer, tapi sangat rapuh kalau kondisi cahaya berubah sedikit saja, tergantung pencahayaan ya, balik lagi ya. Hasilnya sangat bagus jika Anda sudah tahu pasti angka ambang batas yang pas, misalnya foto hasil scan mesin. Jadi ya subjektif lah, tergantung dari mana kesukaan. Ya mungkin itu saja penjelasan video dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.